Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan pada hari ini. Salawat serta salam tetap kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang pada saat ini. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas makalah filsafat dakwah yang berjudul tentang objek formal dan objek material filsafat dakwah yang disusun oleh Aldo Saputra, Guntur Ardana, dan saya sendiri yaitu Megawati. Sebelum kita membahas tentang objek formal dan objek material filsafat dakwah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian filsafat dakwah. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang artinya cinta akan kebijaksanaan. Sedangkan menurut terminologi adalah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Jadi filsafat adalah suatu pemikiran yang merasa sedalam-dalamnya terhadap segala sesuatu yang diminati. Sedangkan dakwah, secara etimologi, kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu dakwatan, yad'u, da'a, yang artinya adalah seruan, ajakan, dan panggilan. Sedangkan secara terminologi adalah mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka untuk berbuat kejahatan. Jadi filsafat dakwah dapat kita pahami dalam 3 makna. Yang pertama, yaitu filsafat dakwah suatu konsep atau bagan pemikiran yang menerangkan dasar-dasar, prinsip-prinsip, dan hal-hal yang dianggap paling pokok mengenai dakwah. Yang kedua, adalah filsafat dakwah suatu pemikiran atau kajian yang bersifat rasional atau filosofis mengenai prinsip-prinsip dakwah yang digali dari sumber-sumber Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang terakhir, filsafat dakwah menunjukkan pada konsep-konsep atau aliran-aliran pemikiran mengenai dakwah yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan paradigmatis atau pola pemikiran tentang hal-hal pokok mengenai dakwah. Yang selanjutnya adalah objek kajian filsafat dakwah. Yang pertama, objek kajian filsafat. Berfilsafat ialah mengemukakan kebenaran yang sebenarnya. Jika kebenaran yang sebenarnya itu disusun secara sistematis, maka terjadilah ia sistematika filsafat. Sistematika filsafat itu biasanya terbagi atas 3 cabang besar filsafat. Yang pertama, teori pengetahuan, yang kedua, teori hakikat, dan yang ketiga, teori nilai. Isi filsafat ditentukan oleh objek yang dipikirkan. Objek yang dipikirkan oleh filsuf adalah segala hal yang ada dan mungkin ada. Objek yang diselidiki filsafat ini disebut objek material, yaitu segala yang ada dan mungkin ada. Selain objek material, ada juga objek formal, yaitu sifat penyelidikan. Objek-objek formal ialah filsafat penyelidikan yang mendalam. Artinya, filsafat adalah ingin tahu bagian dalamnya, pemahaman pada objek material filsafat, yaitu objek yang diteliti oleh filsafat ialah semua yang ada dan mungkin ada. Yang diselidikinya ialah bagian yang abstrak tentang objek itu. Jadi jika yang diteliti manusia, maka yang dihadapinya adalah manusia. Tetapi yang hendak diketahuinya ialah bagian abstrak tentang manusia itu. Orang mengatakan bagian yang merupakan hakikat tentang manusia tersebut. Secara teknis, untuk mempelajari filsafat dapat ditempuh 3 garis. Yang pertama historis, yang kedua sistematis, dan yang ketiga kritis. Yang kedua yaitu objek material filsafat dakwah. Objek material filsafat dakwah ini akan dijelaskan oleh partner saya, Aldo Saputra. Kepada Aldo, kami persilahkan.
Terima kasih Saudara Megawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alus Saputra dari kelas 25-6A. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Megawati sebelumnya. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang objek material filsafat dakwah. Apa itu objek material filsafat dakwah? Adalah manusia, Islam, Allah, dan lingkungan. Filsafat dakwah mencoba melihat proses interaksi antara manusia yang menjadi subjek atau dai dan objek atau maj'ul. Dalam proses dakwah, Islam sebagai proses dakwah dan lingkungan di mana menjadi atau mengenalkan nilai-nilai Islam serta Allah menurunkan Islam. Jadi dapat ditekankan bahwa objek kajian ilmu dakwah berkaitan dengan objek kajian ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan perilaku teknologi lainnya. Namun sudut pandang yang menjadi titik pembeda ilmu dakwah dengan lainnya terletak pada objek formal kajian ilmu dakwah. Forma kajian ilmu dakwah adalah kegiatan manusia yang memihak dan menerapkan dalam segi kehidupan umat manusia ajaran Islam sebagai yang dipahami dari nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan untuk materi saya, yaitu objek material filsafat dakwah. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Guntur, yaitu objek forma. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guntur Ardana dari kelompok 1 ingin melanjutkan pembacaan makalah objek formal filsafat dakwah. Deskripsi tentang objek formal filsafat dakwah pada dasarnya menunjuk pada denotasi terma dakwah. Filsafat dakwah adalah kumpulan pengetahuan yang membahas masalah dan segala hal yang timbul dalam interaksi antar unsur dari sistem dakwah agar dapat diperoleh pengetahuan yang tepat dan benar mengenai kenyataan dakwah. Denotasi dari tema dakwah oleh karena itu menghindari terjadinya kesenegajaan antara kontonasi dan denotasi. Terma dakwah merupakan suatu keharusan agar objek kajian dakwah semakin jelas. Maka filsafat dakwah memiliki hubungan yang signifikan dengan dakwah. Realitas dakwah yang muncul dari interaksi antar unsur dai dan ma'du adalah kemungkinan penerimaan dan penolakan ma'du terhadap pesan dakwah. Dampak praktek dakwah terhadap kedua unsur tersebut baik secara psikologis maupun sosiologis. Problematika perencanaan penyajian pesan dakwah yang berdasarkan fakta empiris yang ada pada dai dan ma'du. Hasil kajian terhadap objek formal itu dakwah dari interaksi model MTD. Ini pengetahuan dakwah yang bercorak empiris dan fenomenologis. Dalam berkedudukan sebagai sumber ilmu yang melahirkan pengetahuan dakwah, fakta kajian itu diarahkan pada objek formal yang muncul dari interaksi antar dai dan tujuan dakwah. Realitas empiris yang muncul dari interaksi mode DT adalah problematika, efisiensi dan efisientitas. Penggunaan sumber daya yang tersedia dalam sistem dakwah guna mencapai sasaran dan tujuan terhadap objek formal itu. Sumber ilmu yang penting adalah indera, akal, dan institusi. Secara garis besar, dapat dikemukakan bahwa interaksi model DITB disebut sebagai objek formal dakwah yang berkaitan dengan perumusan dan pemahaman dasar-dasar dakwah dan ajaran Islam sebagai sumber dakwah. Interaksi model DM adalah objek forma
dakwah bil ihsan dan bil qalam. Interaksi model MTD adalah objek formal dakwah yang berkaitan dengan problem organisasional, dan dakwah Islam itu problem manajemen dakwah. Sumber ilmu dan pengetahuan dakwah pada pokok-pokok dalam kedudukannya sebagai sumber ilmu pengetahuan terhadap objek formal ayat-ayat kauniyah. Sumber ilmu adalah yang berkaitan langsung dengan realitas empiris, yaitu indera, akal, dan institusi dan alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.